Yang mana? Nah, masa di sini? Wah ini Pak. Jangan grogi Bapak sama saya. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kalimat kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat. Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari, bermanfaat, ilmu yang berguna yang dapat menyelamatkan kami di dunia. Muna Kasbi, AMD, Bunda Paut, Kecamatan Cempaka Hulu. 2. Nyonya Lesti Avianti, SPSP, SI, MPSI, Bunda Paut, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. 3. Nyonya Ulia Ulfa, Bunda Paut, Kecamatan Pattaya Hulu. 4. Nyonya Ira Iya, Bunda Paut, Kecamatan Cempaka. 5. Nyonya Herianti, Bunda Paut, Kecamatan Teluk Sampit. 6. Nyonya Novita Andriani, Eskom, Bunda Paut, Kecamatan Bama. 7. Nyonya Rahel Briarti, SP, Bunda Paut, Kecamatan Angkang Kalang. 8. Nyonya Desi ST, Bunda Paut, Kecamatan Tualan Hulu. Hairia Halikinur. Dimohon dengan hormat kepada Bunda Paut Kabupaten Kotori Timur untuk dapat mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Senin, tanggal 15 Agustus 2022, saya Bunda Paut Kabupaten Kota Waringin Timur dengan resmi mengukuhkan 1. Nyonya Muna Kasbi, AMD Kep, Kecamatan Cempaka Hulu. 2. Nyonya Alfianti, SPSI, MPSI, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. 3. Nyonya Ulia Ulpah, Kecamatan Mentaya Hulu. 4. Nyonya Ira Indria, SP, Kecamatan Cempaka. 5. Nyonya Herianti, Kecamatan Teluk Sampit. 6. Nyonya Novita Andriani, Eskom, Kecamatan Bamang. 7. Nyonya Rakel Budiarti, SP, Kecamatan Antanggalang. 8. Nyonya Desti SE, Kecamatan Tualan Hulu. 9. Nyonya Fitria Noriska Sari, SPD, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. 10. Nyonya Widiawati, Kecamatan Pulau Naut. 11. Nyonya Siti Herialiani, Kecamatan Kota Besi. 12. Nyonya Saripah Salimah, SPD, Kecamatan Telaga Antang.
13 Nyonya Yohati Daretna, Kecamatan Telawang. 14 Nyonya Endah Triwanantu, Kecamatan Prengyang. 15 Nyonya Rensi SPD, Kecamatan Bukit Santue. Bapak hadirin yang hormati yang berbahagia, telah kita saksikan bersama-sama perubahan Gubernur Jawa Timur dan Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, salam timur latai, salam sujud kalian Palembang. Adil Gatalino, Bajuramin Kasaruga, bersengat. Terima kasih Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Bupati Kotor Timur, Ibu Wakil Bupati Kotor Timur, Bunda Palu Kabupaten, Ibu Cahaya Timur. Yang kami hormati dan juga kami banggakan Bapak yang mewakili Kapolres, Bapak yang mewakili Dandim, seluruh camat yang hadir pada kesempatan siang ini, dan yang baru saja dikukuhkan tadi Pak Bupati, ibu-ibu kita dari Bunda Palu, Kecamatan se-Kabupaten Kotor Timur, yang mewakili Kepala OPD se-Kabupaten Timur yang hadir pada kesempatan siang ini, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia serta hidayah, sehingga pada kesempatan siang berbahagia ini kita dapat berhadir bersama di Hotel Midtown di awal pertemuan ini untuk mengikuti kegiatan
sosialisasi sekaligus advokasi peraturan bupati Kota Timur tahun nomor 55 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan perubahan PAUD HI. Karena selama ini orang tahunya cuma PAUD, ada kepanjangan lagi, ternyata tambahan ada HI-nya sekarang, holistik integratif. Salawat serta salam kalau kita persembahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau yang akhir, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini, Pak Bupati izinkan kami melakukan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan siang ini. Yang pertama, latar belakang dilaksanakannya kegiatan sosialisasi atau advokasi ini. Yang pertama yang latar belakang ini adalah arahan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek Republik Indonesia bekerja sama dengan seluruh dinas pendidikan kabupaten kota se-Indonesia, dan salah satunya kabupaten kota Jawa Timur menjadi kewajiban untuk ikut melaksanakan penyelenggaraan pengembangan PAUD holistik integratif. Nah tentunya pada saat pengembangan itu sendiri kita harus punya payung hukumnya. Alhamdulillah atas arahan bimbingan dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kita sudah punya peraturan bupatinya saat ini yang hari ini akan disosialisasikan, bahkan dilakukan advokasinya kepada bunda-bunda PAUD kita di kecamatan, di 17 kecamatan se-Kabupaten Kota Timur. Dan untuk kita ketahui bersama Pak, bahwa sebagai breakdown ini tadi dari arahan dan peraturan pemerintah sebelumnya, bentuk dari peraturan bupati ini sendiri terlepas dari SOP yang ada, memang lintas dinas UPD. Makanya pada hari ini diundang juga untuk berhadir bersama-sama kita di ruangan ini seluruh OPD yang ada keterkaitannya dengan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan PAUD HI. Contoh dinas kesehatan dan seterusnya. Kemudian ada tujuan dari pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI ini. Yang pertama adalah ini menjadi stimulan terbentuknya gugus atau satgas PAUD HI di Kabupaten Kota Timur. Karena nantinya apabila kita tidak memiliki peraturan bupati, otomatis dianggap kita tidak fact secara fakta. Dan memang harus dalam setiap kegiatan yang nantinya akan ada pembiayaan yang akan dikeluarkan atas rencana penyelenggarannya, memang harus ada peraturan yang mengacu di atas berbagai payung. Yang kedua, yang dilaksanakan ini nanti harapan kita Pak, pada akhirnya tujuannya adalah membentuk gugus itu sendiri, membentuk gugus satuan tugas dari PAUD HI di Kabupaten Kota Timur secara terstruktur. Kemudian perlu kami laporkan juga bahwa tempat dan waktu penyelenggaraan kegiatan ini, kegiatannya berlangsung selama setahun pada tanggal 15 Agustus 2022 dan kemudian selesai kurang lebih pukul 12 dari kepanitiaan, dan sebagai peserta berjumlah kurang lebih 58 orang, baik dari PAUD kecamatan maupun dari OPD yang terlibat, dan kemitraan kita dengan dengan PAUD. Pertama dengan IMPAUDI, kemudian ada IJDKI dan IJRA. Jadi ini adalah mitra dinas pendidikan dalam pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PAUD HI. Dan pada kesempatannya nanti kami mohon izin Pak memberikan arahan sekaligus bimbingan dan pencerahan kepada kami semua terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI. Karena juga kita memang sebelumnya sudah memiliki yang namanya peraturan daerah terkait PAUD, tapi yang holistik integratif yang melibatkan keseluruhan OPD di bawah itu dengan peraturan bupati. Pada saatnya nanti juga kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk membuka kegiatan ini dan memberikan sambutan pada akhirnya. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan pada laporan kami. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini menjadi berkah dan menjadi amalan yang baik buat kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih beberapa PAUD beserta Ibu Wakil Bupati Ketua Timur untuk dapat menyerahkan
simbolis bantuan AP PAUD alat deteksi dini. Di mana? Mana yang motor? Sini. Ya, cuma jadi satu tempat aja. Ya. Oke, Pak Bupati siap. Ya. Oke, ya. Abi puji blok di teras sana terus teh. Anu paut ya. Nah. Mana? Anjam semalam. Lalu tuas lah. Ya, ini sudah tuas. Alat ukur di badan. Nah, ketahuan mana stuntingnya tuh. Sudah. Sudah dipakai. Ada sudah. Oh. Elak sana ke elak kena haur pada cara di urut ke paut teh. Terima kasih kepada dari perselamanan dapat kembali ke tempat semula. Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, berikutnya langsung saja Saya mengucapkan selamat kepada Bunda PAUD Kecamatan di wilayah Kabupaten Kota Timur yang dikukuhkan pada hari ini. Kita tahu betapa pentingnya peranan Bunda PAUD ini dalam mendorong kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten kita. Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah kedudukan sukarela sehingga menjadi lokomotor untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerja sama dengan semua elemen masyarakat agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Selain itu, Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Dalam peningkatan kualitas lembaga PAUD di kecamatannya masing-masing, diharapkan Bunda PAUD dapat mendorong semua PAUD yang belum terakreditasi untuk segera melakukan akreditasi agar layanan yang diberikan oleh lembaga PAUD sesuai dengan amanah undang-undang. Tidak lupa pula Bunda PAUD juga harus memonitoring lembaga yang menjadi binaannya demi terjaminnya kualitas layanan yang optimal. Kehadiran Bunda PAUD usia dini mulai di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota hingga Bunda PAUD di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Di tanah air memiliki tugas mulia dalam melahirkan generasi emas anak Indonesia. Selain bertugas untuk mendorong meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK, PAUD dengan mengajak orang tua membawa anaknya belajar dan bermain di satuan PAUD. Bunda PAUD juga berperan mengamal kualitas pendidikan anak-anak usia dini, juga mengupayakan penanggulangan stunting pada anak. Persoalan stunting masih membayangi jutaan anak di Indonesia. Pada survei status gizi balita pada
tahun 2019 prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,60%, di atas batas 20% yang ditetapkan WHO. Hal itu membuat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kemdikbudristek melalui program PAUD berkualitas berupaya untuk menangani hal ini secara serius. Peran yang dapat dilakukan Pokja Bunda PAUD dijelaskan sebagai berikut. Perencanaan yaitu membantu pemikiran, dukungan, koordinasi, dan sosialisasi program percepatan penurunan angka stunting. Pelaksanaan yaitu memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan, melakukan pendampingan dan memberikan motivasi. Monitoring dan evaluasi yaitu membantu melakukan identifikasi berbagai serta sosialisasinya untuk perbaikan penyempurnaan program. Saya selaku Bunda PAUD juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang mengupayakan terwujudnya PAUD berkualitas dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau sering disebut dengan PAHI. Layanan PAUD holistik integratif yang mencakup perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini. Dinas Pendidikan memiliki peran aktif dalam membantu peningkatan mutu dan kualitas pendidik, tenaga pendidik dan lembaga. PAUD berkualitas melibatkan keluarga dan koordinasi dengan layanan esensial lainnya untuk dapat mewujudkan PAUD untuk memperluas akses PAUD dan menyediakan alat bagi anak usia dini dan orang tua seluruh masyarakat. Maka pemerintah daerah perlu mencanangkan program satu desa minimal memiliki satu PAUD. Akhirnya, semoga dengan telah dikumpulkan Bunda PAUD kecamatan pada hari ini, diharapkan kepada Bunda PAUD segera menentukan agar dapat Bunda PAUD kelurahan dan desa di wilayah kecamatan masing-masing dengan membentuk tim kelompok kerja Bunda PAUD kecamatan yang nantinya akan membantu Bunda PAUD dalam mencapai program kerja. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat minggu melakai salam disebut kerening melempang adil katalimu bagi ramin gasaruga bansengat kajuata. Yang saya hormati Wakil Bupati Kota Timur, yang saya hormati yang mewakili Kapolres Kota Timur dan yang mewakili tadi Sumatera Sampit, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timur beserta seluruh jajaran yang saya cintai, Bunda PAUD, kawan dan
Berdoa kepada mencintai bini kamu dan berdoa yang saya cintai Bunda PAUD dan juga sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Timur, yang saya hormati dan saya banggakan saudara camat yang hadir dan Ibu Bunda PAUD Kecamatan serta lurah kepada dan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan atas rahmatnya di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertemu dan silaturahmi sekaligus menyaksikan tadi pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan C Kabupaten Timur. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini koreksi bagi kita semua. Sukses dan berhasilnya satu acara itu sangat ditentukan dengan baik susunan acara maupun sound systemnya. Tadi mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, apa lupa mencoloknya kan? Itu yang tidak nyambung ya. Nah, artinya acara apa saja yang kita laksanakan itu supaya cek dan dicek dan harus dipersiapkan betul. Kita bersyukur kalau saya mantan ASN, saya bisa maklumi. Tapi kalau saudara pernah mempunyai pimpinan kemarin, terutama yang sudah senior, Bupati mulai Pak Kusnan Daryono, dilanjutkan Pak Farkudin, diteruskan semua itu, Kolonel semua begitu. Bisa lanjutkan Pak Didik Salmiati, sedikit saja salahnya dibubarkan ya. Nah, jadi ini kenapa? Karena sesuatu acara yang memang apalagi itu Tuhan Bunda PAUD itu perlu disiapkan itu, jangan sampai bunyi macam-macam. Apalagi pada saat pengambilan misalnya pengambilan sumpah janji pejabat itu sangat penting. Nanti itu mengucapkan sumpah. Jadi supaya dan kita bersyukur sekarang masih, kalau saya maklumi saja mungkin kena sistemnya ke apa, tapi kita tidak tahu karena setelah sekarang saja mantan Kapolda atau masih Kapolda atau Pangdam bisa menjadi PJ Gubernur sekarang. Bisa saja misalnya ada yang jadi PJ Bupati dari Indonesia. Ada misalnya kolonel atau kombes atau mungkin brigjen bisa saja mendapat jadi bupati. Itu akan keras begitu. Jadi akan saya mengoreksi kita semua supaya acara-acara itu konsisten itu sangat penting. Itu sangat penting supaya nanti dapat kali berjalan yang baik. Apalagi kalau dia nikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suaranya macam-macam, tidak ada khusus kita. Sementara itu lagu kebangsaan yang menjadi kebanggaan kita semua. Hanya kemarin lagu bangsa Indonesia Raya itu saya suruh karena saya pernah menyaksikan waktu itu acara di Hotel Aquarius yang ditampilkan malah kayu putih macam-macam. Nah, saya ingatkan dari seminggu waktu itu. Saya waktu seminggu ganti itu. Jangan ditampilkan daerah kita, dan sudah dilakukan itu. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, bagaimana kita ketahui baik dari berbagai jurnal penelitian yang telah dipublikasikan maupun dari media massa dan elektronik bahwa pertumbuhan otak manusia dimulai dengan pesat sejak usia janin dalam kandungan sampai menginjak usia 6 tahun setelah kelahiran. Di usia tersebut masa otak manusia tumbuh dari 0 sampai dengan 90%. Oleh karena itulah usia ini disebut sebagai usia emas atau golden age. Bagi pertumbuhan otak seorang manusia, dari sini kita memahami bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan bentuknya
dibentuk dan disiapkan sejak usia dini. Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif disebutkan anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif atau disingkat PAUD HI adalah upaya mengembangkan anak seperti yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegratif. Jadi memang anak ini sejak kecil dalam kandungan, dan kita ini kan motifnya, walaupun kita menerima penghargaan tingkat nasional tentang penanganan stunting, tapi itu membuktikan kemarin kita tertinggi di Kalimantan Tengah, bahkan termasuk ranking tinggi di Indonesia. Makanya kalau dikukuhkan kuda PAUD ini, jangan hanya pengukuhan sebatas seperti membangun, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Karena saya melihat camat saja ini tidak semua hadir. Ini ibu yang bisa sarik ke camat, masukkan hadir camatnya, ibu yang dikukuhkan. Nah ini menunjukkan juga, walaupun sesibuk apapun, harusnya Pak Camat pada saat pengukuhan kuda PAUD itu wakilkan sekam yang lain. Ini saya terima kasih kepada komisi. Itu ada reses itu dari dari sampai. Kenapa kalian diundang semua? Nah, kenapa perlu ada camat? Tidak akan bisa buka PAUD-nya maksimal tanpa didukung oleh camatnya. Oh, jadi harusnya undang semua camatnya tadi. Karena gini, keberadaan PKK, keberadaan Bunda PAUD ini, bagaimanapun karena peran dari istri ini kan kena mamanya. Bunda PAUD atau jadi ketua PKK itu kena ex officio itu. Makanya saya marah waktu membuka acara dulu, karena ada laporan Bu Camat Telawang ya, ada kades mau menghapus PKK, itu mundur dari kadesnya. Kades itu yang mundur, dan PKK-nya dihapus. Aneh-aneh saja, itu kan struktur resmi yang melekat pada istri seorang pejabat. Itu mau dihilangkan. Kemarin aja pas Supian Hadi kena duda, Pak Taufik wakil bupati duda, ibu mamanya nih jadi ketua PKK, tak boleh nggak ada. Oh kenapa pas Supian Hadi masih belum ada istri, Pak Taufik juga belum ada, lalu tidak ada PKK kabupaten, nggak boleh itu, kan tetap jalan. Nah ini makanya kenapa perlu sekali, karena ini keberadaan itu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari Pak Camatnya. Ini sudah PAUD, jadi kan sudah kemarin kita tahunya pendidikan usia dini. Sekarang makanya kita membuat peraturan dulu ada, sekarang ada peraturan bupati ya, mungkin lebih spesifik dia, lebih teknis ya, itu menyusun itu perannya, karena sudah holistik dan integratif. Artinya jangan melihat karena di sini di dinas pendidikan ada kabin PAUD, lalu UPD lain tidak terlibat, tidak, semua apalagi menyangkut anak. Apa mungkin kabin PAUD itu tahu vitamin apa yang harus lalu, susu apa yang cocok? Tidak akan, harus surat kesehatan. Nah ini harus integratif, ini yang dimaksud integratif. Semua stakeholder bertanggung jawab. Karena
saya ini mungkin terus, tapi ya tidak stunting juga, tapi masih rendah, masih pendek. Harusnya standar itu 165 ke atas. Kalau laki-laki rata-rata. Makanya kemarin saya dari Pak Kapolda, waktu Pak Dedi termasuk dengan Pak Nanang itu, mereka pada bilang, oh, sampai minta semua sudah saya penuhi, yang terbaik juga dari Putim. Banyak saudara polisi ke Putim menjadi polisi. Tahun kemarin saya sudah menyiapkan dana 4 miliar untuk membantu mendidik polisi di SPN. Hanya permasalahan waktu itu Pak Kapolri hanya sudah menyanggupi yang untuk Irian Barat, Irian, Papua. Kita bisa saja dibiayai kabupaten untuk pendidikan polisi ini, tapi menggajinya kemarin tidak dianggarkan di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena kita maunya satu desa, satu polisi, satu babinsa, tidak. Dengan begitu otomatis, nah ini bekerja sama dengan desa-desa. Makanya tadi disampaikan oleh Bunda Paul, setelah kecamatan terbentuk, masa segera mungkin membentuk Pokja di desa kelurahan itu. Makanya walaupun itu karena mungkin lama, kegiatan ibunya itu camatnya harus hadir. Dan Chandra tinggal di kita lain punya kedua ini begininya, Pak. Artinya itu bukti kita menunjukkan dukungan kita kepada istri. Makanya mamanya itu lupa apa doyan membiarkan lahan perbuyan aduh jadi. Kenapa ada jadi bupati itu? Kalau kada sanggup banyak jadi lah. Alas tepuk tangan Chandra. Kalau Edi ini kata Edi kalah. Kalah juga. Panjang mana sebutannya? Bisa panjang sudah siang. Yang penting nanti sosialisasi. Jadi pada saat sosialisasi supaya memahami betul peraturan bupati ini untuk bagaimana nanti diimplementasikan di sana. Dan saya selalu juga kalau PAUD ini sering acara ya, gitu. Dan anggarannya pun banyak untuk royong saya dengar. Coba nanti Bu Kadis hitung betul kebutuhannya, termasuk kalau memang boleh dianggarkan PAUD di kecamatan termasuk di pihak kecamatan. Nanti berapa kebutuhannya? Dengan lonceng kita bicara program, lonceng kita bicara kegiatan kalau tidak ada anggaran. Bohong saja itu. Untuk mati paling tidak kalau tidak ada anggaran pasti kita minta sana sini. Itu. Sini kepala camat. Kalau usah cerita Ustaz camat, saya mantan camat. Sekarang bersyukur camat sudah di PA-nya ada. Dulu zaman saya itu hanya bantuan rutin. Ya susah, rutin pada camat. Jadi kalau sudah kegiatan MTQ, kegiatan segala lomba, olahraga, bukan baik-baik camat menceritakan melaksanakan kegiatan 17 juga akan bisa jalan. Kalau sekarang sudah ada anggarannya, tinggal bagaimana mengikutnya. Memang anggaran tidak akan pernah cukup saya katakan, tapi coba itu cari mana yang urgen, yang mana jadi prioritas. Tapi ini kalau kita membangun harus betul-betul saya dan Bu Wakil Bupati betul-betul mana yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang kita bukan. Karena sampai sekarang kita utang saja masih kurang lebih 265 miliar. Dan tahun kemarin kita bayar 200 miliar, tahun ini insya Allah mudah-mudahan sekitar 150 miliar, sisanya tahun depan. Jadi bulan terakhir saya berhenti jadi bupati, Bu Ira berhenti jadi bupati, sudah tidak ada utang lagi. Walaupun utang kabupaten dan kota pribadi. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya pribadi dan keluarga juga sudah perintah Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gusti Mukapi. Sini. Nah,
Selamat ulang tahun dulu. Semoga panjang umur, banyak sukses selalu. Siapa tahu bakal jadi camat, ternyata bisa jadi sekda. Atau tapi jadi sekda, jadi wagub atau jadi bupati. Nah, jadi ini ulang tahun berapa? 4 ke 9. Jadi selamat ulang tahun Pak Camat ya. Sekali lagi mudah-mudahan sehat walafiat dan kemudahan kita, sekali lagi semua kita, baik dari kepala desa, lurah, camat sampai ke bupati, ini adalah pelayan masyarakat. Dan bagaimana kita mengupayakan pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat. Alhamdulillah sudah bagus. Masih selamat ya. Karena biar Chandra aja mau gue dorong buat. Masalah kali ini ada apa ya? Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Untuk itu atas nama kita semua yang hadir dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi peraturan Bupati nomor 55 tahun 2002 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat pagi menjelang siang. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kan? Ayo. Silahkan langsung berada di belakang VIP. Ya, sudah boleh silakan. Itu kameranya di situ. Kamera di situ. Kolik aja. Karena mengganggu. Begini aja, Pak. Kita disambung. Ibu bisa jawab lebih dahulu, nanti kumpul kembali sekitar pukul 12.30 ya, bisa kembali ke baik, Pak. Suara luar. Ya. Nah. Terima kasih atas perhatian dan menghadiri. Baik Pak, terkait dengan sosialisasi advokasi kebijakan pemerintah ini, tampaknya pendidikan usia dini menjadi perhatian penting. Bagaimana Pak? Ya, jadi memang ada peraturan yang lebih atas, bahkan kita sudah punya peraturan daerah tentang bagaimana pendidikan anak usia dini ini. Dan ini kita ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, di mana di peraturan bupati itu lebih teknis bagaimana mengatur tentang pendidikan anak usia dini holistik dan integratif itu. Karena ini sangat penting. Tidak hanya karena kita termasuk tinggi stunting, tidak, tapi ini memang anak itu dari janin usia sekian bulan dalam kandungan itu sudah dibentuk otaknya, sehingga anak itu yang cerdas, anak yang tumbuh sehat ini kan dimulai dari kehamilan. Perlunya PAUD ini, pendidikan anak usia dini ini, supaya kepada ibu-ibunya terutama bagaimana dari sejak dia mengandung sampai dia melahirkan itu melahirkan anak yang sehat. Karena sekali lagi kita ini kan termasuk stunting. Stunting artinya anak itu pendek, sehingga bagaimana bisa masuk misalnya STPDN, masuk kepolisian, masuk TNI karena pendek. Nah ini makanya itu perlunya PAUD ini ada di setiap kecamatan. Tadi sudah kita sajikan bersama pengukuhannya sekecamatan, sekabupaten Timur. Nah itu yang kita harapkan nanti membentuk lagi Pokja-Pokja di desa kelurahan
sehingga peran dari Bunda PAUD kerjasama dengan lembaga yang ada, contoh ada di sana itu ada Posyandu, ada Dasawisma, ada kelompok-kelompok yang berkaitan dengan 10 program PKK juga, sehingga harapan kita dari usia dini itulah itu anak itu mulai dari kandungan sudah ibunya mengetahui, karena sebenarnya gizi itu tidak harus mahal ya. Kemarin kita waktu anak-anak stunting cukup telur itu protein tidak bisa mencukupi. Cuma kadang-kadang pemahaman salah ini yang diberikan di aturan ada ini visualisasi ini supaya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu sampai anaknya nanti lahir itu sehat. Jadi kita mengetahui bagaimana yang harus kita yang saya katakan tadi, yang bergizi itu tidak harus mahal. Kan ada di sekeliling kita itu ada sayur-sayuran, bahkan hewani atau yang nabatinya itu ada. Dan setelah dia lahir ini PAUD sampai anak itu siang di di TIKA itu masih dibimbing, dibina. Jadi sudah dini. Ya, harapan kita dengan bergerak dan maksimalnya itu PAUD ini termasuk bersama dengan organisasi lain, maka anak-anak tim ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, yang nanti menjadi generasi penerus estafet pimpinan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, dengan koordinasi di pihak kecamatan, Pak, tampaknya kan Bunda PAUD-nya dimunculkan di kecamatan. Nah, ini bagaimana integrasinya, Pak? Maksud dengan dinas kan ada bermacam dinas kan? Iya, makanya itu integrasi kan, terintegrasi nanti ada beberapa contoh, misalnya gizi. Tidak mungkin dinas pendidikan, pasti dinas kesehatan yang tahu. Nah, di sana ada puskesmas, ada puskesmas pembantu, ada perawat, ada bidan. Nah, mereka itulah nanti yang kerjasama dengan. Jadi makanya tadi saya minta supaya Pak Camat mensupport PAUD yang ada di kecamatan. Ya. Oke, cukup. Masih ya. Udah tak panggilin orangnya ya. Saya ucapkan di sini saya Desa Batua, Kepala Desa Batua, Kecamatan Seranau, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kotim yang telah membantu TK atau PAUD kami yang berada di Desa Batua, karena sangat bermanfaat ya buat anak didik kami yang mungkin banyak keterbatasan serta kekurangan. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan semua bisa menjadi kebaikan untuk kedepannya dan kemajuan buat Kotim. Terima kasih. 1, 2, 3. Saya Kepala Desa Tumanggahu yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan tentang PAUD. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Timur, terlebih khusus Dinas Pendidikan sudah memberi kami bantuan PAUD. Kami merasa ini adalah sangat berarti bagi kami. Terutama kami akan menggunakan sesuai dengan yang kami butuhkan yang saat ini, terutama tentang perizinan PAUD itu sendiri dan juga untuk melengkapi segala yang diperlukan di dalam aktivitas PAUD itu sendiri, seperti alat-alat di dalam ruangan PAUD, HP dan apa saja yang diperlukan di situ. Makanya dengan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Timur, terutama Dinas Pendidikan yang sudah membantu desa kami Tumanggahu, Kecamatan Antangkalang, yang sampai saat ini kami sudah menerimanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa untuk kedepannya agar lebih baik generasi kita. Terima kasih, selamat siang. Jadi alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 Pak Bupati telah memberikan bantuan selaku Kepala Daerah Kabupaten Kota Timur terhadap TK di Desa Hanjalipan, yang mana TK ini adalah salah satu program saya di kecamatan untuk memperhatikan dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi kita tentu berharap untuk selanjutnya bantuan
akan didapat lagi, baik itu dari pemerintah daerah atau dari pihak-pihak yang lainnya. Jadi Pak, mungkin kesan-kesan untuk kedepannya perihal bantuan ini, apa yang perlu kita tambahkan kalau misalkan kita merasa cukup? Untuk ke depan kita berharap bukan hanya bentuk bantuan seperti yang disampaikan tadi, namun supaya menjadi daya tarik untuk anak-anak bisa bermain dan bersekolah, ya. Kita mengharapkan jenis-jenis permainan, ya. Jenis-jenis ini biasanya ada dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, seperti ayunan untuk anak-anak, kemudian lupa saya ini, junggitan itu kan masih belum ada di sana. Nah, jadi kita berharap untuk selanjutnya akan terus secara kontinu pemerintah daerah memperhatikan alat-alat bermain untuk anak-anak sekolah itu. Kelihatan. Udah tak panggilin orangnya ya.